الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في الحمد لله الذي أمر المؤمنين بعمارة المسجد. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والصلاة والسلام على خير من بنى وأقام المسجد نبينا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو القائل: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين أعزكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Kita hadir menghadirkan fisik, menghadirkan jasad, hati dan pikiran kita, melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan semua itu merupakan tanda dan bukti keimanan kita, sekaligus merupakan kesyukuran kita atas begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita hadir melaksanakan ibadah Jumat pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan menunjukkan konsistensi dan kecintaan kita kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk terus berada di atas tuntunan jalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menggambarkan kepada kita dengan dua masjid yang luar biasa yang menjadi sejarah sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Islam. Masjid itu adalah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya.
pada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, salah satu peristiwa penting yang tidak pernah dilupakan dan dicatatkan dengan tinta emas sejarah Islam adalah pertama kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Maka yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika singgah di satu perkampungan Bani Amr ibn Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Itu yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama tafsir mengatakan maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan itu adalah Masjid Quba. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kelima sesampainya di kota Madinah, dan setelah selesai dari Masjid Quba, beliau beranjak ke satu perkampungan yang dihuni oleh Bani Auf, Bani Salim ibn Auf. Di tempat itulah pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat. Dan kemudian di tempat itulah dibangun masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Jum'ah. Para jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Dan yang paling pertama kali dilakukan oleh Rasulullah di antara amalan yang strategis yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, bukan membangun rumah beliau, bukan membangun istana beliau, bukan membangun tempat tinggal beliau, tetapi pertama kali beliau bangun adalah masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabi, Masjidil Rasul, Masjidun Nabawi, yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Para jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari dua hal ini menggambarkan kepada kita betapa masjid menjadi sesuatu yang sangat strategis dalam kehidupan kaum muslimin dan secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat yang kami bacakan di mukaddimah khutbah ini mengingatkan kepada kita ada dua tugas penting yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, yang mengindikasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah faulaika asa ayyakunu minal muhtadin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman sajalah yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu indikasi keimanan kita, indikator, salah satu yang menunjukkan kualitas keimanan kita adalah ketika kita memakmurkan masjid. Para jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita mengatakan memakmurkan masjid memiliki dua makna. Memakmurkan masjid memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah memakmurkan masjid dari pembangunan fisiknya. Pembangunan fisik masjid menjadi salah satu indikator keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pada saat beliau diamanahkan
menjadi Amirul Mukminin setelah wafatnya Umar bin Khattab. Maka beliau melihat kepada masjid Rasulullah, maka beliau berkeinginan untuk menambah dan membangun masjid itu. Maka sebagian orang mengomentari dan membicarakan rencana daripada Utsman bin Affan. Mereka menginginkan masjid itu seperti biasa saja, tidak usah diperluas, tidak usah dibangun. Maka ketika mendengar itu, Utsman bin Affan kemudian mengatakan, kalian telah berkata banyak, padahal saya sendiri yang mendengarkan dari Rasulullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu mislahu fil jannah. Kata Utsman bin Affan, saya sendiri yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membangun satu masjid, barang siapa yang membangun satu masjid mengharapkan ridha dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya seperti bangunan itu di surga. Maka tanpa ragu beliau membangun dan melebarkan Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membangun fisik masjid merupakan salah satu amalan yang mulia. Jangankan satu masjid para jamaah sekalian, kita membangun secuil, sedikit dari fasilitas masjid pun sama kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man bana masjidan lillah kamabhasi qatatin banallahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, sebesar sarang burung. Sarang burung para jamaah sekalian tidak mungkin kita pakai untuk sholat, tapi membangun masjid walaupun kecil, walaupun hanya sekedar menambah fasilitas masjid, maka pahalanya di sisi Allah, Allah akan bangunkan bangunan yang seperti itu untuknya di surga nanti. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, apabila ada tanah yang tidak diurus, apabila ada tanah yang terlantar, tanah yang mati, tidak produktif, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahya ardan maitah fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu berhak menjadi miliknya. Kenapa? Karena Islam tidak menginginkan ada tanah yang tidak produktif. Minimal tanah itu harus disuburkan, minimal tanah itu harus diberdayakan, ditanam tanaman sehingga tanah tersebut menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Maka para jamaah sekalian, kalau tanah yang mati saja, tanah yang tidak produktif, diperintahkan kepada kita untuk memberdayakannya, menjadikan dia produktif dengan ditanam tanaman, maka bagaimana pula pahalanya orang yang membangun masjid? Tanah itu akan disuburkan dengan sujud-sujud kita kepada Allah. Tanah itu akan disuburkan dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Maka sungguh benar pahala yang akan didapatkan bagi orang yang membangun masjid itu, Allah akan buatkan untuknya bangunan yang serupa di surga nanti, sekaligus mengindikasikan betapa mulianya seseorang yang membangun masjid tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, yang terakhir, memakmurkan masjid tidak hanya memakmurkan pembangunan fisik, tetapi yang lebih penting daripada itu, memakmurkan masjid adalah memakmurkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Maka tugas kita setelah kita memakmurkan dari makna pembangunan fisik, maka ada tanggung jawab yang besar kepada kita untuk memakmurkan masjid. Masjid sebagai tempat ibadah,
Masjid sebagai tempat belajar. Masjid menjadi tempat interaksi sosial kita. Luar biasa agama kita ini. Luar biasa agama kita ini. Kita diatur, kita dibuatkan sistem lewat sholat berjamaah. Minimal 5 kali sehari semalam kita bertemu dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Maka para jamaah sekalian, saya mengajak kepada para jamaah sekalian, setelah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita menempati masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini, maka ada tugas kita untuk memakmurkan masjid ini. Masjid ini bukan hanya sekedar tempat sholat dalam Islam. Masjid ini adalah pusat aktivitas kaum muslimin yang sudah dikenal sejak dahulu. Maka mari kita memakmurkan masjid. Dan salah satu di antara 7 golongan, yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid." Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Langkah-langkah yang kita langkahkan itu akan bernilai pahala, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita ketika langkah-langkah itu kita arahkan ke masjid yang menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka mudah-mudahan pembangunan masjid, memakmurkan masjid baik secara fisik dan secara maknawiyah, dari memakmurkan masjid itu dapat kita wujudkan dengan pelaksanaan ibadah Jumat pertama kali yang kita lakukan di Masjid Nurul Iman ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang mulia ini marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aksiru fihi minas salati alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jumat, maka apabila kalian bertemu dengan hari Jumat, maka perbanyaklah mengucapkan salawat, karena salawat yang kalian ucapkan itu akan sampai kepada aku. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada hari Jumat ini kita diperintahkan untuk memperbanyak doa-doa kita kepada Allah. Mari kita mendoakan diri pribadi kita masing-masing. Mari kita mendoakan keluarga, anak, istri dan keluarga kita. Kita doakan masyarakat kita. Kita doakan bangsa dan negara kita, dan kita doakan kaum muslimin secara umum, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di kota Gaza, yang sampai hari ini pun masih mengalami penindasan yang luar biasa. Dan secara khusus tentunya kita doakan kepada sahib, kepada pemilik atau kepada orang yang memiliki kontribusi yang besar, terutama dalam pembangunan masjid yang kita tempati hari ini. Kepada orang yang membangun masjid ini kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartanya, memberkahi umurnya, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan di dunia apalagi di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر وارحم وابني من بنى هذا المسجد واجعلنا ممن يعمر مساجدك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kebetulan hari ini juga kita rangkaikan dengan acara syukuran dan peresmian tempat kita ini. Maka itu saya selaku tuan rumah mengundang kepada semua jemaah untuk kita makan siang di The Capitol. Jadi kalau bisa nanti mungkin kita dulu makan siang semua baru bisa kembali ke tempat kita masing-masing atau mau beraktivitas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas wortel. Tapi ini ada kursi dalam sini bisa semua dipakai. Sini. Sini dalam.